Haleluya, salam sejahtera bagi jemaat Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali menyaksikan renungan malam Sosyanip. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau selalu datang kepada kami dengan firman-firman-Mu. Itu berarti Engkau mengasihi kami, Engkau mengingatkan kami, Engkau mau membawa kami semakin lebih dekat lagi dengan Engkau. Berkatilah dan urapilah kami semuanya dimanapun kami berada malam hari ini. Terpuji dan termulia nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan membuka ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga bagian B. Demikian firman Tuhan. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Malam hari ini saya memberikan tema berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam kebenaran. Ayat ini tidak asing lagi bagi kita karena ada pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Gembala yang memimpin, gembala yang menuntun, gembala yang membawa domba-dombanya ke arah yang benar. Apabila kita memperhatikan, ada hewan-hewan juga yang memiliki gembala. Ya, ada hewan-hewan yang memiliki gembala. Ada gembala yang berjalan di depan, ada gembala yang berjalan di belakang dari peliharaannya, ada gembala yang berjalan di tengah-tengah, ya, bersama-samaan dengan peliharaannya. Namun Tuhan kita Yesus berjalan di depan kita sebagai teladan bagi kita, menuntun kita, memperhatikan jalan mana yang harus kita jalani, yang harus kita lewati. Ketika mungkin dalam perjalanan itu ada hal-hal yang membahayakan, maka Dia membawa kita, membelokkan kita ke arah yang lain. Namun seringkali kita tidak menyadari hal itu. Kita dapat memperhatikan bahwa Raja Daud dengan yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dengan yakin ia katakan Tuhan adalah gembalaku karena ia yang menuntun. Pastinya ia membawa kepada kebenaran. Siapa jalan kebenaran itu? Dengan tegas, Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran. Jadi, apabila Yesus adalah jalan dan kebenaran, biarlah kita berjalan di dalam kebenaran itu. Karena ketika kita berjalan di dalam kebenaran, maka yang kita rasakan bahwa jalannya itu sempurna. Berjalan dalam kebenaran, yaitu Yesus, jalannya itu sempurna. Berjalan di dalam kebenaran, maka berbeda dengan jalan yang diberikan oleh dunia ini. Berjalan dalam kebenaran, maka seperti cahaya fajar yang menerangi perjalanan kehidupan kita. Diterangi, disinari perjalanan kehidupan kita. Mari kita belajar dari Raja Daud dengan yakin, ya, ketika ia berjalan di dalam kebenaran, maka kita akan lihat di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat yang ke-5 sampai 16. Namun kita akan baca ayat 7, ayat 8, ayat 10 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Ayat 10, lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya? Daud mengikhtiarkan, celakamu, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerang engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku
merasa sayang kepadamu, karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Ketika Daud berjalan di dalam kebenaran, maka kita memperhatikan dalam ayat yang sudah kita baca bersama-sama, Daud tidak mau membalas orang yang berbuat jahat kepadanya. Ketika dia berjalan dalam kebenaran, Daud tidak mau membalas orang yang berbuat jahat kepadanya, sekalipun disuruh, ya. Bahkan dia katakan kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dia katakan, dia mencegah orang-orang yang dengan perkataannya untuk menyerang, bangkit menyerang Saul. Dia mencegah hal itu. Orang seperti Daud ini untuk zaman sekarang sangat langka. Tapi saya percaya jemaat Syosyanim sama seperti Raja Daud. Amin. Ya, tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, namun mau tetap berbuat baik, mau tetap mengasihi. Aku merasa sayang kepadamu. Ya, Daud katakan, aku merasa sayang kepadamu. Tetap memberikan kebaikan. Ya, kita mau hari-hari ini semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita belajar firman Tuhan, kita mau seperti apa yang firman Tuhan katakan. Tetap melakukan kebaikan. Ya, dia tidak membalas orang yang berbuat jahat kepadanya. Amsal 17 ayat 13. Siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jadi, biarlah kita tetap melakukan kebaikan, sekalipun mungkin ada orang yang jahat kepada kita. Karena perhatikan, siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Ya, tetap lakukan kebaikan. Ya, tidak membalas apa yang jahat sekalipun mungkin kita diperlakukan jahat. Amin. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia menerima kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Yang kedua, 1 Samuel pasal yang ke-30, 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yang kedua, sekalipun dalam keadaan terjepit, namun Daud tetap memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika dia berjalan dalam kebenaran, ia tetap memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan, sekalipun keadaannya terjepit, sekalipun dikatakan ia saat itu dalam keadaan hati yang pedih, ya, pedih hatinya. Ada orang kalau dari sedang kejepit nggak apa-apalah sekali-sekali, namun tidak dengan Daud. Dapatkah kita tetap menguatkan hati kita, tetap percaya, tetap yakin walaupun dalam keadaan terjepit, namun kita tetap menguatkan hati kita kepada Tuhan. Ya, seperti apa yang dialami oleh Raja Daud, sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Apapun kondisi kita saat ini, terjepitkah? Tidak baikkah? Sakitkah? Tidak nyamankah? Biarlah kita tetap berjalan, biarlah kita tetap menguatkan hati kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan.
Tuhan yang akan menolong, Tuhan akan yang memberikan jalan keluar atas setiap persoalan kita. Amsal 20 ayat yang ke-24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Langkah-langkah saya dan saudara ditentukan oleh Tuhan. Bagaimana kita dapat mengerti jalan itu? Yaitu dengan kita berjalan di dalam kebenaran. Dengan kita berjalan mengikuti tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sepanjang kita berjalan dalam kebenaran, maka yakinlah Tuhan akan membawa jalan kita kepada jalan yang sempurna. Oleh karena itu, biarlah kita terus berjalan di dalam kebenarannya Tuhan, sehingga Ia mengarahkan kita, sehingga Ia menuntun kita kepada jalan kebenaran itu. Dan Dia yang selalu menerangi perjalanan-perjalanan kita. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, namun Tuhan tahu. Tuhan akan mengarahkan. Tuhan tidak akan membawa kita kepada jalan yang membinasakan, tetapi Dia akan terus membawa saya dan saudara berjalan di dalam kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Bawalah kami untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu, sehingga kebenaran-Mu itu mengubahkan kami, membawa kami Tuhan untuk kami terus di dalam terang-terang-Mu. Ketika kami mungkin mulai jauh, maka arahkanlah kami, pimpinlah kami, tuntunlah kami dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Tuhan, berkati juga umat-umat-Mu dimanapun umat-Mu berada, mereka yang ada dalam pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan, biarlah Engkau menolong. Mereka yang sakit, sembuhkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang bergumul dengan keadaan-keadaan mereka, mungkin mereka berjalan dalam hal-hal yang tidak benar. Tuhan, doa kami, tariklah mereka, bawalah mereka kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati gereja kami, berkati setiap pelayanan-pelayanan yang dikerjakan. Biarlah itu boleh dapat menjangkau jiwa-jiwa yang semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negeri Indonesia ini. Kami percaya hati-Mu ada atas negeri kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mengubahkan hal-hal yang sedang terjadi atas negeri kami. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan punya waktu-Mu bagi negeri kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, berkat-Mu ada atas Indonesia. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Gerejaku adalah rumahku.